Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman sejawat SDN Taman Sari. Saya di sini akan mempresentasikan tentang RTL, rencana tindak lanjut yang saya lakukan dalam rangka PKG kelas 6 tahun 2024, yaitu Komunitas Belajar Sekolah SDN Taman Sari, disingkat dengan SD Anta Ajib, SDN Taman Sari Ajib, dan Guru PJOK, dengan judul merancang pembelajaran kokurikuler berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah, disingkat dengan KBS. Di sini nanti judul yang sudah tertera di sini adalah program sepagar, yaitu senam pagi dan sekarang. Ini kegiatannya di luar jam pelajaran. Selanjutnya latar belakang dari sepagar, yaitu sebagai upaya meningkatkan kebugaran fisik dan kreativitas peserta didik, dan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna serta menyenangkan. Maka kami berkeinginan untuk membuat program pendidikan kokurikuler, aktivitas kebugaran yang berbasis proyek. Ya, nantinya ya, program di mana siswa akan membuat senam yang mana musik serta gerakannya dicari dan dipilih oleh siswa sendiri. Nanti bisa melibatkan baik siswa fase A, B, dan C. Dengan adanya program ini diharapkan bisa mendorong partisipasi aktif dan tanggung jawab peserta didik atas kegiatan yang mereka inginkan. Jadi nanti yang memprogram ini kita diskusi nanti bagaimana dari fase A, fase B, atau fase C yang dipilih nanti. Terus kegiatannya kapan, tempatnya kapan. Nanti yang menyesuaikan itu adalah peserta didik. Kita memberikan proyek kepada peserta didik. Dan ini merupakan salah satu bentuk keberpihakan kita kepada peserta didik sebagai upaya mengakomodir baik voice ini cara bicara atau pendapat, atau choice, yaitu pilihan dari peserta didik memilih bagaimana untuk senamnya itu, atau ownership kepemilikan. Jadi ketika peserta didik menciptakan sesuatu, dia merasa memiliki yang mereka butuhkan. Dalam hal ini saya sebagai guru PJOK akan mengajak komunitas belajar di sekolah untuk berpartisipasi baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dari program tersebut. Ya, nanti kita akan bahas partisipasi teman sejawat tentang paparan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari program ini. Selanjutnya, apa yang menjadi produk utama, yaitu peserta didik pada masing-masing kelas mampu menciptakan secara mandiri aktivitas kebugaran jasmani dalam bentuk senam. Nanti yang dilibatkan itu terserah nanti, apakah fase A, fase B, atau fase C, atau keseluruhan. Dalam bentuk senam irama yang nantinya akan mereka pakai bersama dengan siswa yang lain pada waktu kegiatan senam pagi. Jadi ini di kegiatannya itu di luar KBM, yaitu 0 jam pelajaran di pagi. Tujuan program: siswa aktif berpartisipasi dan menunjukkan peningkatan dalam kebugaran fisik serta keterampilan sosial. Indikator pencapaian yang pertama yaitu peserta didik mampu membuat hasil karya aktivitas kebugaran mereka sendiri. Jadi siswa peserta didik nanti yang berkreasi untuk menciptakan hasil karya aktivitas kebugaran mereka sendiri. Yang kedua, peserta didik mampu menjadi pembelajar yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Ini berarti ada di ownership tadi. Ini choice, ini ownership. Yang ketiga, peserta didik mampu mengimplementasikan secara berkelanjutan
sebuah program yang berdampak positif bagi dirinya sendiri dan kelompok di kelas lain. Ya. Selanjutnya, dari sini mungkin ada pertanyaan, Ibu? Belum. Belum ada ya. Selanjutnya, nah, dari sini ya. Dari subjek ini nanti kita isi bersama-sama. Nanti saya beri lampiran panduan dari pertanyaan yang perlu Bapak Ibu, yang perlu Ibu isi nanti. Ini dari panduan-panduannya. Silakan Ibu isi. Nanti kalau memang ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Saya terangkan terlebih dahulu sebelum Ibu mengisi. Ya, panduan pertanyaan. Bapak Ibu atau Ibu guru dapat juga mengisi tabel ini untuk menggambarkan karakteristik pembelajaran berbasis proyek yang dirancang. Yang pertama, mata pelajaran yang menjadi lokomotif ini adalah PJUK. Ya, PJUK sendiri adalah lokomotifnya. Ini mata pelajaran sebagai lokomotif, sebagai intinya. Mata pelajaran yang lain yang terlihat bisa ketika senam, kita melakukan kegiatan senam, itu mata pelajaran apa saja yang bisa terlihat. Seperti halnya gerakan burung atau gerakan hewan, berarti itu ada kaitannya dengan apa. Terus seperti halnya gerakan dengan hitungan 1, 2, 3, 4 sampai 8 itu pembelajaran apa. Seperti itu. Terus adanya musik dengan kearifan lokal, itu berarti berkaitan dengan apa. Peran yang terlihat itu apa saja peran yang terlihat di situ? Ada musik, ada gerakan kreasi siswa, lokasinya mungkin bisa memilih di halaman SDN Taman. Produk yang dihasilkan, produk yang dihasilkan oleh siswa tadi adalah senam irama. Produknya, teknologi yang digunakan pasti di situ ada musik, pertama itu video, selanjutnya musik. Subjek ini fase, silakan dipilih dari ibu-ibu, teman sejawat ini ya, dari fase A, B atau C yang mau dilibatkan. Nanti pertanyaan ini bisa diusulkan, nanti akan saya seletkan sebagai bahan persetujuan. Total waktu bisa diisi 1 minggu atau 1 bulan. Dimensi profil pelajar Pancasila yaitu kreatif. Monggo. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari pertanyaan atau panduan pertanyaan itu. Monggo saling bertanya, sambil bertanya.
Untuk subjek itu berarti yang menghasilkan nanti enam irama adalah siswa yang menciptakan nanti. Untuk kegiatannya sendiri yaitu di luar kurikuler, kokulikuler. Peran yang terlihat itu maksudnya apa, Pak? Gimana? Peran yang terlihat itu. Peran yang terlihat yaitu peran yang terlihat yang dilakukan oleh peserta didik. Gerakan bisa, ya. Atau peserta didik itu perannya sebagai menentukan jenis musik, bisa. Jenis musiknya apa, genrenya? Mau daerah, apa pop, apa aerobik, termasuk rangkaian geraknya juga. Jadi di sini peserta didik berperan menentukan musiknya apa, gerakannya bagaimana, itu peserta didik yang menentukan. Untuk subjek Ibu, ini kelas berapa atau fase berapa yang bisa dilibatkan? Apakah fase semua? Semua fase. Mapel apa saja yang bisa dilibatkan, Bu? SBDB, SBDB, matematika, ada yang lain? Bisa di situ gerakannya seperti hewan, ya, gerakan menentukan gerakan hewan bisa apa. Untuk lokasi halaman sekolah, ya. Berarti ini yang sudah kita sepakati, yaitu subjek yang akan kita libatkan adalah fase A, yaitu kelas 1 dan 2, fase B kelas 3, 4, dan fase C kelas 5 dan 6. Keterhubungan mapel ada SBDB, yang kedua matematika, SBDB ya. D. Terus lokasi halaman SDN Taman Sari. Nah, sepakat dulu ya. Bagus. Selanjutnya struktur dan mitra dalam kelompok belajar. Yang pertama itu kepala sekolah Pak Subandono, selanjutnya adalah ketua komunitas Bu Sita, selanjutnya guru PJK saya sendiri,
Setelah itu dibantu oleh semua dewan guru dan tenaga pendidikan. Dan selanjutnya adalah siswa. Jadi ini adalah struktur program dan mitra dalam kelompok belajar yang nantinya akan menuntaskan program sepakat nanti. Sepakat. Selanjutnya lini masa. Nah ini lini masanya ya. Persiapan program minggu pertama bulan November. Yang pertama penanggung jawab yaitu koordinator KBS, kelompok belajar sekolah, guru PJOK dan semua guru. Pelaksanaan awal minggu kedua penanggung jawab koordinator KBS, guru PJOK dan semua guru. Yang ketiga monitoring pelaksanaan program minggu ketiga yaitu penanggung jawab. Tadi sudah sepakat 1 bulan ya, sudah 1 bulan lebih ini. Yang pertama kepala sekolah, koordinator KBS, guru PJOK dan semua guru. Evaluasi dan umpan balik minggu keempat pelaksanaannya. Penanggung jawab koordinator KBS, guru PJOK, semua guru dan siswa. Dari sini mungkin ada pertanyaan untuk lini masanya, mungkin ada yang kurang atau dibuat 1 minggu. Kalau 1 minggu terlalu padat. Kalau 1 bulan bisa efektif. Kalau 1 minggu enggak efektif. Makanya Pak, Ya. untuk koordinator KBS nya sinten? Koordinator tadi ada saya dan Bu Sita. Koordinatornya. Koordinator. Kepala sekolah itu bertanggung jawab. Selanjutnya kapasitas yang dimiliki. Yang dimiliki oleh Ajen Taman-Sari pertama sumber daya manusia, kepala sekolah yang berpengalaman, guru-guru muda yang berkompeten, guru-guru senior yang proaktif mendukung setiap kegiatan, orang tua atau wali murid yang bisa diajak untuk bekerja sama. Keterlibatan KBS yaitu perencanaan, evaluasi dan pengawasan. Selanjutnya peran peserta didik, inisiator dan pelaksana, pemimpin, penilai, pelatih dan penyaji. Jadi peserta didik itu menjadi keseluruhan di sini. Kita sebagai fasilitator saja, koordinator dari pelaksanaan ini. Selanjutnya aset fisik, lapangan, halaman, sound system, wifi, laptop dan HP. Mungkin ada kapasitas yang belum dimiliki, belum saya sebutkan di sini. Ya. Selanjutnya evaluasi dan refleksi. Kapan? Itu minggu ketiga dari bulan November nanti dimulainya. Minggu ketiga November. Minggu ketiga nanti. Ya. Dimulainya. Sumber data yaitu catatan hasil, evaluasi, kuesioner dan wawancara, video rekaman, foto, rubrik dan penilaian. Ya. Terus tekniknya diskusi, musyawarah, saling memberikan umpan balik serta penguatan. Bentuk refleksi, the reflexive cycle. Ini ya bentuk refleksinya. Ada pertanyaan? Sudah? Ya. Sudah ada ya. Selanjutnya potensi, tantangan, dan solusi. Potensi tantangannya adalah nanti ya ketika pelaksanaan mungkin manajemen waktu yang cukup padat. Meskipun 1 bulan itu cukup padat bagi kita. Kurangnya motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya musim pancaroba, potensi menurunnya imun tubuh. Yang selanjutnya sulit beradaptasi untuk siswa. Karena ini KBS pertama dari PJOK. Jadi mungkin anak sulit untuk beradaptasi. Solusinya yaitu memaksimalkan waktu yang luang. Selanjutnya terus melakukan koordinasi bersama memberikan motivasi, menjaga pola makan, istirahat yang cukup. Yang selanjutnya advokasi. Terima kasih. Dari penyampaian yang saya tadi presentasikan, mungkin ada pertanyaan dari Ibu. Silakan Bu ya. Ya, tadi semua mulai dari inisiator, terus itu
dari siswa semua. Dari siswa Sampai semua. selesai. Iya, di sini hanya sebatas koordinator saja, membimbing siswa itu saja sebagai koordinator terus penanggung jawab. Yang menentukan musik, menentukan gerakan itu siswa semua. Jadi ada beberapa kelompok nanti, dibagi beberapa kelompok dari fase A, fase B, dan fase C. Dari siswa. Kemudian Nanti dari semua kelompok itu mempresentasikan. Dan selanjutnya bisa diikuti oleh peserta yang lain ketika mempresentasikan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, nanti bisa saya ambil ya, panduan pertanyaan itu bisa saya ambil nanti sebagai bahan pertimbangan juga nanti. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.